Oke, udah muncul belum slide-nya? Sudah muncul? Pak. Oke, jadi kita kan salah satu bab yang belum itu adalah tentang hukum ampere. Oke, waktu itu saya pernah bilang ada dua cara untuk mencari medan magnet, ya kan? Yang pertama kita menggunakan hukum Biot-Savart. Yang kedua menggunakan hukum ampere. Nah, Biot-Savart kan udah kemarin sebelum ini. Nah, sekarang kita masuk ke hukum ampere. Hukum ampere itu materi yang dia lebih mudah dibandingkan Biot-Savart, tapi tidak semua kasus bisa. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dengan yang namanya rumus dasarnya. Rumus dasarnya apa hukum ampere? Dia harus ingat. Dia mirip kayak Gauss. Integral tertutup. Kan kalau Gauss E dot dA. Kalau ampere itu B dot dL atau ds. Sama dengan mu nol dikali I n close. Nah, inilah rumus dasar dari hukum ampere. Oke, seperti biasa, kita harus pahami dulu arti simbol-simbolnya. Yang pertama, arti dari bunderan yang ada di dalam integral. Kan tahu kan, ini kalau secara matematik namanya adalah integral tertutup namanya. Nah, apa maksud dari integral tertutup itu di sini? Ini artinya kita menghitung medan magnetik di semua segmen dari lintasan ampere. Lintasan ampere itu mirip kayak bidang Gauss. Apa itu bidang Gauss? Masih ingat nggak? Bidang Gauss adalah bidang hayalan. Sama juga. Lintasan ampere itu adalah lintasan hayalan. Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang namanya lintasan ampere. Oke. Nah, waktu kita belajar hukum Gauss, bidang Gauss itu kan bidang hayalannya. Bagaimana cara kita menentukan bentuk bidang Gaussnya? Apakah terserah kita atau bagaimana? Gimana gak? Dulu gak? Waktu belajar hukum Gauss. Sesuai ini nggak sih Pak? Letak Sesuai dengan muatannya. be- bentuk soalnya. Ya kan? Oh, Kalau bentuk soalnya bola, Gauss kita bola. oh Bentuk ya. soalnya tabung, Gauss kita tabung. Bentuk soalnya kubus, Gauss kita kubus. Sama juga. Lintasan ampere adalah lintasan hayalan. Jadi kita sendiri yang membuat lintasan ampere. Apakah kita boleh ngarang bentuknya? Jawabannya tidak. Tapi harus disesuaikan. Sesuaikan dengan bentuk dari medan magnetiknya. Jadi bagaimana bentuk dari medan magnetiknya? Nah, kalian tahu dari mana sih bentuk B-nya itu seperti apa? Untuk mengetahui bentuk B, kalian tinggal lihat yang namanya hubungan. Hubungan antara medan magnetik dan arus. Masih ingat nggak? Hubungan antara B dengan arus itu adalah aturan tangan kanan. Jempol, empat jarinya itu kita putar. Jadi pakainya yang tangan kanan yang diputar. Oke, oke, kayak gini lah. Kayak banget. Kayak gini lah. Jelek banget ini. Oke, gini lah ya. Oke. Nah, gimana caranya? Gini. Kalau kalian tahu arusnya itu lurus, maka arus itu sebagai jempol, empat jari yang melingkar itu sebagai medan magnet. Oke, kalau I-nya lurus. Kalau yang kita tahu B-nya itu lurus, maka B itu sebagai jempol, empat jari yang melingkar itu sebagai I. Paham ya? Jadi hubungan antara B sama I itu tinggal kebalikannya aja.
Kalau I-nya lurus, B-nya yang melingkar. Kalau B-nya yang lurus, I-nya yang melingkar. Oke? Nah, kalau kita sudah tahu bagaimana bentuk B-nya, barulah kita menentukan bidang Gauss, lintasan hayal kita apa. Gimana taunya? Gini, kalau B kita itu melingkar, maka loop ampere kita bentuknya adalah lingkaran. Oke, kalau melingkar, loop ampere kita adalah lingkaran. Tapi kalau kita tahu B-nya itu dalam keadaan bentuknya lurus, maka loop ampere kita bentuknya adalah persegi. Jadi bentuk pilihan loop ampere cuma dua. Kalau nggak lingkaran, ya persegi. Oke? Kapan kita pilih lingkaran? Kalau B-nya itu melingkar. Kapan kita pilihnya apa? Eh, persegi kalau loop kalau si B-nya itu lurus. Oke, paham ya? Gampang kan? Nah, jadi itulah cara kita menentukan yang namanya bentuk dari lintasan ampernya. Disesuaikan dengan bentuk B. Siapa lagi yang kalian nggak tahu? Di sini ada yang namanya EN close, betul? Sama kayak key and close. EN close itu adalah total. Total arus yang ada di dalam lintasan ampere. Oke. Ada berapa total arus yang ada di dalam lintasan ampere? Oke. Nah, kalau mino konstanta ya. Mino itu konstanta. Biasanya mino itu adalah konstanta yang besarnya 4V kali 10 pangkat min 7. Satuannya adalah apa ini? Kita lihat satuannya lah. Satuannya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini rumus dasarnya dari hukum ampere. Nah, sama halnya kayak hukum Gauss. Hukum ampere itu mudah, tapi tidak semua kasus bisa dikerjakan menggunakan hukum ampere. Oke? Tidak semua kasus bisa dikerjakan menggunakan hukum ampere. Nah, apa saja yang bisa dikerjakan hukum ampere? Oke. Kasus kasus yang dapat diselesaikan dengan hukum ampere. Oke. Kasus yang pertama adalah kasus yang namanya kawat lurus berarus dengan panjang infinite. Berarti apa? Ujungnya itu ada di tahingga, ujung satunya di min tahingga. Oke? Ini bisa dikerjakan menggunakan hukum ampere. Ingat nggak? Kasus yang ini juga sama kan? Bisa dikerjakan menggunakan hukum Biot-Savart. Karena hukum Biot-Savart itu bisa untuk semua kasus. Nah, tapi hukum Biot-Savart itu lebih ribet dalam hal penyelesaian matematikanya. Hukum ampere jauh sangat mudah. Contoh, misalkan saya punya kawat lurus yang sangat panjang dari tahingga sampai min tahingga. Oke. Kawat lurus ini dialiri arus I. Nah, saya punya titik pengamat, titik P, letaknya di sini. Titik P. Dia berada pada jarak A dari kawat. Pertanyaannya adalah, B di titik P itu berapa dan arahnya kemana? Oke? Nah, kita bisa menyelesaikan kasus ini menggunakan hukum Biot-Savart ataupun hukum ampere. Tapi kalau bisa pakai hukum ampere, saran saya kerjakan saja menggunakan hukum ampere. Oke, sama halnya dengan mengerjakan menggunakan hukum Gauss. Langkah pertama adalah kita harus menentukan bentuk bidang Gaussnya apa kan? Kalau di Gauss. Berarti kita harus menentukan bentuk lintasan ampere kita apa.
Pilihannya cuma dua. Lurus, kalau B-nya lurus, maka loop lintasan ampernya persegi. Kalau B-nya melingkar, maka lintasan ampernya adalah lingkaran. Coba kalian perhatikan. Di sini arusnya lurus kan? Betul? Kalau arusnya lurus, berarti B-nya gimana? Gimana, Gah? Melingkar. Betul kan? Maka kita harus membayangkan seolah-olah ada sebuah lingkaran. Padahal tidak ada lingkarannya. Paham? Nah, ini yang saya gambar. Ini adalah lingkaran ampernya. Padahal tidak ada loh ya. Ini lintasannya. Bayang nggak kalian? Jadi yang saya gambar ini adalah lintasan hayalan saya. Oke, kebayang? Jadi sebenarnya tidak ada yang saya gambar ini. Ini cuma hayalan saya. Arahnya sama kayak arah tangan kanan. Oke? Nah, udah. Bikin hukum ampere. Integral ada bundaran B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N close. Tadi apa artinya integral ada bundaran? Menjumlahkan medan magnetik di semua segmen dari lintasan ampere. Karena lintasan ampere kita itu adalah berbentuk lingkaran, lingkaran ada berapa segmen? Ada berapa bagian? Cuman satu kan, yaitu melingkar aja. Maka ini sama aja kalau lingkaran, sama saja kayak tidak usah menggunakan bundaran. Paham kalian? Kalau lingkaran. Karena lingkaran cuma punya satu segmen doang. Oke. Sama halnya kayak hukum Gauss. Di sini medan magnetiknya real. B-nya beneran ada. Kenapa? Karena berdasarkan aturan tangan kanan, kalau ada I pasti ada B. Jadi B-nya pasti ada. Sedangkan DL di sini adalah lintasan ampere. Sebenarnya nggak ada yang namanya lintasan ampere. Sehingga apa? Sehingga B-nya itu boleh keluar dari integral. Paham? Oke. Integral DL apa? L. L itu adalah panjang. Karena bentuk lintasan ampere kita bentuknya lingkaran, berarti L-nya panjang lingkaran. Berapa panjang lingkaran? 2VR. 2VA. Karena si jari-jarinya adalah A. Paham sampai sini ngerti ya? Oke. Sekarang, tadi apa itu IN close? IN close itu adalah total arus yang ada di dalam lintasan ampere. Arus yang ada di dalam lintasan ampere kita itu hanyalah I. Berarti IN close di soal ini adalah I. Maka kita akan punya B-nya itu sama dengan mu 0 I dibagi 2 VA. Oke? Medan magnet itu vektor apa skalar? Vektor. Vektor. Tapi lihat, medan magnet yang kalian dapatkan dari hukum ampere pasti tidak ada arahnya. Sama halnya kayak medan listrik yang didapatkan dari hukum Gauss. Pasti tidak ada arahnya. Terus gimana dong? Kalian sendiri yang kasih arah. Ini kan berarti arahnya itu di titik P adalah masuk kan? Cross, betul nggak sih? Masuk ke dalam titik P kan? Di sini kalau kita bikin koordinat, kanan itu sumbu X, defaultnya ya. Ke atas itu sumbu Y, keluar tuh sumbu Z. Berarti kalau dia masuk ke dalam bidang gambar, berarti ke arah negatif K. Kok I sih? Negatif K. Jangan lupa satuan. Oke? Jadi, sama halnya dengan hukum Gauss, medan listrik yang didapatkan dari hukum ampere pasti tidak ada arahnya. Padahal itu vektor. Paham? Ngerti ya? Jadi kita sendiri yang yang kasih arahnya sendiri. Sampai sini paham? Ngerti? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, itu yang pertama. Artinya, yang bisa dikerjakan pakai hukum ampere untuk kawat hanya kawat lurus yang panjangnya infinite saja. Oke. Berarti kalau kawat lurus panjangnya berhingga pasti tidak bisa. Oke. Kawat lurus panjangnya berhingga tidak bisa pakai hukum ampere. Berarti mau nggak mau harus pakai hukum Biot-Savart. Kawat melingkar juga tidak bisa.
Berarti kawat melingkar juga harus menggunakan Biot Savart. Paham? Jadi ntar kalau kalian ketemu soal, perhatikan dulu, itu soalnya bisa nggak dikerjakan pakai hukum ampere. Kalau tidak bisa, jangan dipaksain. Berarti emang nggak bisa. Oke? Nah, sekarang, kasus kedua. Kasus apa sih yang bisa dikerjakan pakai hukum ampere? Yaitu adalah kasus solenoida, dan toroida. Oke, ini bisa kita kerjakan pakai hukum ampere. Kita mulai yang pertama dulu deh. Solenoida. Solenoida. Oke. Solenoida kan seperti ini ya kalau digambar ya. Ini saya kayak punya sebuah besi atau apa gitu ya. Nah, kemudian besi tersebut dililitkan oleh sebuah kawat berarus. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kawat ini dialiri arus. Ini arusnya. Oke, ini I-nya. Oke. Kalau kita menggunakan tangan kanan, maka kita akan tahu medan magnet yang dihasilkan itu adalah ke arah sini. Betul nggak? Betul ya? Betul, betul? Betul? Betul nggak? Iya, Bapak. Tangan kanan? Oke. Nah, sekarang kita udah tahu Oke. nih, itu ada medan magnetnya. Kita mau tahu B-nya itu berapa. Nah, kita kerjakan menggunakan hukum ampere. Jadi udah tahu ada B-nya. Kita mau tahu B-nya itu berapa. Apa rumusnya hukum ampere? Integral, ada bunderan, B dot dl sama dengan mu 0 dikali I enclose. Sama halnya kayak hukum Gauss, kalau kita mengerjakan hukum ampere, langkah pertama harus menentukan bentuk dari lintasan ampernya apa. Karena medan magnetnya lurus, maka bentuk lintasan ampernya apa? Kalau B-nya lurus. Lingkaran Bentuknya nggak sih, apa? Pak? Tadi? Lingkaran. Apa? Lingkaran. Lingkaran. Segi. Lingkaran itu kalau B-nya melingkar. B-nya loop Oh, B ya. ampernya lingkaran. B-nya. Segi. B-nya lurus, loop ampernya persegi. Karena B-nya lurus, maka loop ampernya itu persegi. Nah, tapi kita jangan membuat perseginya semuanya ada di dalam solenoida. Kenapa itu? Kenapa jangan buat perseginya semua di dalam solenoida? Karena kalau lintasan ampere di dalam solenoida, kita malah mendapatkan medan magnetnya itu nol. Padahal B-nya itu ada. Oke? Dong, kalau kayak gitu. Bentar ya. Saya cas dulu. Handphone saya mati. Oke, bentar. Oke, jadi kita bikinnya itu perseginya. Kita taruh sebagian di dalam solenoida. Kita taruh sebagian lain di luar solenoida. Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah lintasan ampere saya. Kebayang? Persegi sih, tapi sebagian di dalam, sebagian di luar. Oke, black banget sih. Tadi ulang. Kenapa saya nggak bikin semuanya di dalam? Saya bikin semua di dalam, maka kita akan mendapatkan B-nya malah nol. Padahal jelas-jelas B-nya itu ada. Paham, ngerti? Nah, kalian bikin arahnya, sesuaikan dengan arah B-nya. Kan B-nya tuh ke kanan kan? Bikin arahnya ke sini. Bikin loop ya, bikin lintasan tertutupnya. Oke. Nah, berarti kalau persegi ada berapa segmen? 4 kan? Anggaplah ini segmen 1, ini segmen 2, segmen 3, segmen 4. Berarti arti dari integral itu tadi apa? Menghitung total B di semua segmen
lintasan ampernya. Karena persegi ada 4 segmen, maka sama aja ini adalah integral B dot DL1 ditambah integral B dot DL2 ditambah integral B dot DL3 ditambah integral B dot DL4. Sampai sini kan ngerti? Paham? Oke, Pak. Paham. Oke. Kalau masukin, tadi B-nya ke arah mana sih? B-nya tuh ke arah kanan, betul? Berarti B-nya itu ke arah kanan. Dot. DL1 arahnya kemana? Segmen satu juga ke arah kanan kan? Ke arah I. Di sini B-nya itu ke arah kanan. Dot DL2 segmen 2 itu ke arah atas. Ke arah J. Paham? Di segmen 3. Segmen 3 tuh yang luar. Di luar kan nggak ada B ya. Berarti B-nya 0. Dot DL3 itu ke arah min I. Oke. Segmen 4. Segmen 4 tuh ada sebagian yang ada yang di dalam solenoida kan? Maka ada B-nya. B-nya ke arah kanan. Dot DL4 itu ke arah min J. Sampai sini kan ngerti nggak? Ngerti nggak? Paham nggak? Gimana sih, Pak? Ah, ini lihat tuh. Ini B-nya ke arah mana? B-nya ke arah mana? Yang mana? B yang mana? Oh, B-nya ke Ya, B, arah ya B-nya kan emang ke B-nya Y, B-nya emang ada banyak. ke B-nya X positif. B-nya ke arah mana? X positif berarti kan ke Eh, arah I kan? ya, DL1 DL1 tadi dia ke ke arah mana nih? X positif juga. Iya nggak sih? Positif I kan? Suaranya nggak jelas, Pak. B I I dot DL1 I, betul nggak? Suaranya nggak jelas, Pak. Betul. Yang ini nih nih berarti nggak? Black ini dari. Oke, kalau tes sekarang jelas nggak? Halo, 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 jelas, jelas nggak? Black banget jaringannya. Nggak sama aja. Halo, halo. Udah. Halo, halo, tes, tes. Halo, halo. Halo, halo. Dengar nggak? Halo, halo. Sudah, Nggak Pak. aman, Pak. Udah ya? Oke. Nah, jadi lihat ini. Ini kan B-nya ke arah kanan, betul? Betul? Ya, Kanan kan? ya. DL1 tuh segmen satu. Lihat segmen satu ke arah mana? X positif. Kanan juga. Makanya ditulisnya B-nya ke arah kanan, DL1 ke arah kanan. Bener nggak? Ya. Betul? Hmm. Sekarang yang segmen 2. Segmen 2 kan yang ini. Masih ada ini sebenarnya itu B-nya itu. Kalau saya tuliskan benar-benar itu, B-nya itu kayak gini. Ada di sepanjang di dalam solenoida. Bayang nggak? Tapi nggak ada B-nya yang di luar solenoida. Bayang? Bayang nggak? Oke. Oke, oke, oke. Berarti kan segmen 2 itu ada B-nya kan? Betul? Betul? Ya, Ke arah ya. kanan kan? Nah, Ke arah kanan. Maka B-nya ke arah I.
Segmen 2 itu ke arah atas arahnya, betul? Hmm, Betul? Berarti ya ke arah benar. J. Nah, segmen 3. Segmen 3 itu kan bagian luar. Di bagian luar kan nggak ada B-nya kan? Ya nggak? Betul? Ya, ya, Makanya di sini tulisnya B-nya 0. Tapi DL3-nya ke arah kiri kan? Betul? ya, ya, Nah, segmen 4. 4 yang sebelah kiri itu masih ada B-nya kan? Karena dia ada sebagian yang ada di dalam solenoida, betul? hmm, B-nya ke arah kanan kan? Berarti B-nya ke arah I. DL4 itu ke arah bawah, ke arah min J. Ngerti nggak? Udah, ya, ya, paham? ya. Nah, saya pernah bilang kan, kalau ada dot product atau cross product, maka selesaikan dulu dot product atau cross produknya. I dot I apa? Satu, Satu. I dot J? nol, Oh, ini udah pasti nol ya, karena dia nggak ada B-nya kan. I dot min J? nol. Nol. Betul? Sehingga Ya, yang ada tinggal integral B, udah nggak ada dot lagi, DL1 sama dengan mu nol dikali I N close. Paham? Paham paham kan? Pak. Oke. B itu beneran ada, real. Sedangkan DL1 itu adalah lintasan ampere. Lintasan ampere itu sebenarnya nggak ada kan? Sehingga B-nya boleh keluar dari integral. Integral DL1 kan panjang L1. Anggap saja panjang L1 itu adalah LD. Sama aja panjang solenoida kan? Boleh kan? Berarti sama aja ini B dikali L. Mu nol. Tadi IN close itu apa? Apa tadi IN close? Total arus yang ada di dalam Lintasan. lintasan ampere kita. Coba lihat, ada berapa arus yang di dalam lintasan ampere? Ini kan di dalam kan? Betul? Satu. Di dalam juga kan? Eh, error lagi. Bentar, bentar, bentar. Ini delete lagi. Halo, halo, tes, tes. Kedengeran nggak? Halo, halo, halo. Udah lancar Pak. Kedengeran nggak? Dengeran. Apa itu? Udah. Halo, kedengeran nggak? Ya, Halo, halo. Sudah, Pak. Hah? udah Pak. Udah lancar ya? Nah, Ya, ini kan arus yang di dalam kan coba lihat nih. Kita dulu. Ini kok loading ya? Ini arus kan? Ini juga arus kan? Betul? Ya, betul? Halo? ya bener. Ya. Oke, ini juga arus. 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 Berarti ada berapa arusnya? Banyaknya lilitan dikali arus. Benar nggak? Betul? Ya, Berarti arus yang terlingkupi adalah banyaknya lilitan dikali arus. Sehingga kalau gitu kita bisa mendapatkan B-nya itu adalah N dikali mu nol I dibagi L. Nah, biasanya N dibagi L itu disebutnya N kecil. Apa itu N kecil? N kecil itu adalah rapat lilitan per satuan panjang. Oke, sehingga biasanya medan magnetnya jadinya N kecil mu nol I. Lihat, B yang didapat dari hukum ampere pasti tidak ada arahnya. Padahal kita tahu medan magnet itu vektor, sehingga kita harus sendiri yang kasih arah. Tadi arah B-nya ke kanan kan?
Maka di sini kita kasih arah manual. Ke kanan itu berarti kan I. Paham? Satuannya jangan lupa. Ngerti kalian? Paham nggak? Paham? Halo? Paham, Pak. Halo? Paham nggak? Oke. Nah, itu namanya solenoida. Sekarang bagaimana kalau kasusnya toroida? Sama aja sih toroida itu. Toroida kan sebenarnya kayak solenoida, cuma bentuknya lingkaran. Jadi bentuk besi yang dililitnya itu bentuknya lingkaran. Oke, contoh seperti ini. Oke, jari-jarinya, jari-jari dalamnya itu R1, jari-jari luarnya itu R2. Nah, kemudian kan kabel. Oke, jadi ini dilihatin kabel nih. Bayang? Nah, terus kabelnya dialiri arus listrik. Misalkan, dialiri seperti ini I-nya nih. Kebayang kalian? Oke, ini I-nya. I dari kabelnya. Oke, nah, kalau seperti ini, udah dipastikan kalau ini I-nya nih. Medan magnetik, kalau di dalam banget, di sini, sudah pasti B-nya 0. Kenapa B-nya 0? Karena tidak ada arus yang di dalam terlingkupi oleh lintasan ampernya. Di luar juga 0. Kenapa? Karena arusnya itu ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau dijumlah hasilnya 0. Sehingga medan magnetiknya, medan magnetnya itu hanya ada di antara R1 dengan R2 saja. Jadi B-nya itu hanya ada di antara R1 dan R2. Oke, kita akan mengerjakan ini menggunakan hukum ampere. Hukum ampere. Oke, rumusnya apa hukum ampere? Integral pada bunderan B dot DL sama dengan mu 0 dikali I enclose. Oke, kalau kita mau pakai hukum ampere, maka kita harus menentukan terlebih dahulu bentuk lintasan ampernya. Bisa tahu bentuk lintasan ampernya itu apa yang sesuai, kita harus mengetahui bentuk B-nya itu apa. Oke, bentuk B-nya apa. Lihat, karena arusnya melingkar, berarti B-nya gimana? Kalau arusnya melingkar. Lurus. B-nya gimana, Ira? Persegi panjang bukan? Enggak, B-nya gimana nih kalau arusnya melingkar? Lurus, lurus. Lurus. Pakai tangan kanan ya. Iya, Berarti B-nya itu akan lurus ke sini. Bener nggak, Naira? Betul? Betul nggak? iya. Mm-mm. Nah, kalau kita lakukan lagi ini dia bakal ke sini kan? Ini ke sini juga. Paham? Ke sini, ini ke sini. Ini adalah bentuk B-nya nih. Ini kalau kita pakai tangan kanan ya, untuk semua lilitannya. Lihat, B-nya itu emang lurus, Naira. Lurus tapi untuk masing-masing lilitan. Oke? B-nya lurus untuk masing-masing lilitan. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan lilitan, berarti B-nya berbentuk apa, Naira? Lingkaran. Lingkaran.
Karena B secara keseluruhan berbentuk lingkaran, maka lintasan ampere kita bentuknya juga lingkaran. Ngerti nggak kalian? Paham? Paham nggak? Paham, Jadi Naira? nyesuaiin Paham ya? sama lintasannya ya, Pak? Menyesuaikan dengan bentuk B, bukan lintasannya, bentuk B-nya. B-nya lurus kalau di tiap lilitan. Tapi kan kita lihat secara keseluruhan kan. Secara keseluruhan B-nya bentuknya lingkaran. Ngerti? Paham? Oh iya ya. Oke. Yaudah. Karena dia lingkaran berarti kan cuma satu segmen. Berarti sama aja nggak usah pakai bunderan kan. Cukup B dot DL saja. Ngerti kalian? Paham? Sama kayak tadi. B itu medan magnet. Real pasti ada karena ada arus. Sedangkan DL di sini adalah lintasan ampere. Lintasan ampere kan bohongan. Sehingga B-nya boleh keluar dari integral. Integral DL kan L ya, panjangnya. Karena panjangnya bentuk lingkaran, berarti 2 VR kan. Panjang lingkaran kan kelilingnya ya. R-nya tuh yang mana? Dari sini sampai ke sini. Paham kalian? Nah, sekarang ada berapa arus yang ada di dalam lintasan ampere kita? Coba perhatikan. Ini kan arus ya, satu. Ini juga arus. Ini juga arus. Ini juga arus. Ini juga arus. Arus, 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 arus. Artinya, jumlah arus yang ada di dalam lintasan ampere kita berjumlah banyaknya lilitan. Sehingga IN close-nya adalah N dikali I. Paham? Sehingga kalau kita cari, berarti medan magnetiknya N mu 0 I dibagi 2 VR. Paham? Ngerti? Nah, arahnya kemana? Tadi B-nya ke arah mana ini? Clockwise, betul? Berarti arahnya itu clockwise. Arah B-nya. Paham kalian? Ngerti? Paham, Pak? Oke, terus apa lagi sih yang bisa dikerjakan oleh hukum ampere? Yaitu yang ketiga adalah pada kasus arus yang mengalir pada benda kontinu. Apa itu benda kontinu? Masih ingat nggak? Benda kontinu adalah benda yang memiliki ukuran dimensi. Jadi dimensi ini diperhitungkan. Apa contohnya? Kabel. Kan pernah lihat kabel kan? Pernah lihat kabel nggak? Nggak pernah lihat kabel, Gal? Pernah? Iya, ya. Pernah kan? Pasti. Pernah buka nggak? Kabel dibuka, pernah nggak? Nah, Pernah nggak? Pernah. ya, Dalamnya apa? Dalamnya apa kabel dibuka? tembaga. Tembaganya ada banyak kan? Serabut, betul nggak sih? Ya, Betul? Nah, itu tuh sebenarnya di masing-masing di masing-masing tembaganya itu mengalir arus. Seperti ini. Ini arusnya nih. Bayang nggak kalian? Jadi kabel itu isinya serabut tembaga. Artinya di masing-masing tembaga itu sebenarnya mengalir arus. Nah, ini gambaran sederhananya. Nah, I totalnya, total arus di tiap serabutnya itu, kalau di total, anggap aja I deh. Oke? Nah, si tembaga ini, si kabel ini, dia memiliki jari-jari sebesar R besar. Oke? Nah, pertanyaannya adalah, hitunglah medan magnetik B pada area yang pertama, ketika R kurang dari R, atau dari 0
sampai R. Sama aja di dalam. Di dalam si kabelnya. Yang B, ketika R lebih besar sama dengan R. Atau dari R sampai hingga. Ini artinya dia di luar kabel. Nah, bagaimana nih medan magnetiknya di dalam kabel sama di luar kabel? Oke, kita akan menggunakan hukum ampere. Oke, misalkan saya mau ngerjain dulu yang 0 sampai R dulu deh. Kita gunakan hukum ampere. Oke, masih ingat kan tadi hukum ampere ya? Integral ada bunderan B dot dl sama dengan mu 0 dikali I enclose. Jadi saya bilang apa? Kalau kita mau pakai hukum ampere, kita harus tahu bentuk lintasan ampernya apa. Bentuk lintasan ampere sesuaikan dengan bentuk B-nya. Lihat, karena I-nya lurus, maka B-nya berbentuk apa? Apa gak, Naira? Lingkaran. Lingkaran. Karena B-nya melingkar, maka loop ampere bentuknya apa? Lingkaran juga. Berarti kita menggambarkan loop ampere berbentuk ini. Ngerti nggak kalian? Paham? Ngerti? Ya, Pak. Ngerti dong. Oke. Jari-jarinya R kecil. Oke. Bikin pakai tangan kanan gini kan ya. Oke, ya udah. Karena lingkaran cuma punya satu segmen, berarti tidak usah menggunakan integral. Nggak usah menggunakan tertutup. B, DL. Mu 0 dikali I N close. Karena B itu real, sedangkan DL itu lintasan ampere yang imajiner, maka B-nya boleh keluar. Dikali panjangnya adalah 2VR karena lingkaran. Kalian coba lihat deh. Coba lihat. Ada berapa arus? Ada berapa arus yang ada di dalam 9, Pak. lingkaran ampernya? Ada berapa 9. arus? 9. Berarti kan tidak semuanya kan? Iya nggak sih? Tidak semuanya kan? Tidak semua arus di dalam lingkaran ampere. Nah, ingat nggak waktu kita belajar Gauss? Kalau tidak semua muatan di dalam bidang Gauss, gimana cara kita nyari muatan di dalam Gaussnya? Pakai integral. Benar nggak? Udah? Ya. Sama ini juga, karena kita tahu tidak semua I ada di dalam lintasan ampere kita, maka kita mencari I enclose menggunakan integral. Mencari I enclose. Apa? Kita cari menggunakan integral. Integral J dA. J itu apa? J itu namanya rapat arus. Rapat arus persatuan area. Rapat arus per satuan area. Kalau kalian tidak dikasih tahu, maka J boleh kita bilang sebagai I total dibagi luas area total yang ditembus oleh arus. Oke? Yang ditembus oleh arus. Oke? Kalau di soal tidak ada. Lihat, di soal ini ada nggak informasi J-nya berapa? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Nggak ada? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, berarti kita boleh bilang J-nya adalah I total per A total yang ditembus. Ya udah cari. Berarti I enclose-nya integral J-nya berarti I totalnya kan I. Dibagi luas area yang tembus kan ini ya. Si ini kan. Ini kan bentuknya apa? Lingkaran. Berarti PR-nya R-nya R besar.
Oke. DA itu apa? DA itu adalah luas partisi. Partisi dari lintasan ampere. Lintasan ampere kita bentuknya apa? Lingkaran, betul? Betul nggak? Ya, Berapa luas lingkaran nggak? 2 pi R kuadrat. L. Pi R kuadrat. Itu luas Pi R lingkaran. kuadrat. Kita mau Iya, nyari DA. Berarti DA-nya apa? DA-nya? 2 DA-nya pi R. apa? Turunin. 2 pi R. 2 pi R DR. DR. Ada DR-nya dong. Nah, masukin 2 pi R DR. Oke. Dari mana batasnya? Batas itu kan ujung-ujungnya. Berarti kan dia batasnya batas R kan? Ujung terkecil R adalah 0. Ujung terbesarnya di sini kan, yaitu R kecil. Itu batas dari 0 sampai R kecil. Ngerti ya kalian? Kalian coret yang bisa kita coret. Coret. Yang konstan boleh keluar. I keluar. 2 keluar. Dibagi R besar keluar. Integral 0 sampai R. R dr. Ngerti ya kalian? Paham? Ngerti? Tinggal integralin. Jadinya apa? 2i dibagi R kuadrat dikali setengah R kuadrat batasnya 0 sampai R. Coret, coret. Maka dapatlah I R kuadrat dibagi R besar kuadrat. Paham kalian? Ngerti? Paham, Pak? Tinggal kita masukin ke sini. I R kuadrat dibagi R besar kuadrat. Coret yang bisa kita coret. Kita bisa hilangin si R kecilnya. Maka B-nya itu adalah mu 0 I R dibagi 2 V R besar kuadrat. Arahnya kemana? Berarti kan muternya gitu ya. Ini namanya apa lagi? Saya nggak tahu arah putarnya. Ya, lihat gambar aja deh ya. Satuannya Tesla. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya yang di luar nih? Yaitu R lebih besar dari R. Atau dari R sampai sehingga sama sebenarnya integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 dikali I enclosed. Sama, berarti kita bikin dulu lintasan ampernya. Karena bentuk B-nya melingkar, maka lintasan ampere juga lingkaran. Bedanya, sekarang lingkarannya itu lebih besar daripada lingkaran kawatnya. Oke, seperti ini. Jari-jarinya R kecil juga, sama. Oke, nah karena lingkaran berarti tidak usah pakai bunderan, cukup integral B dot DL saja. Paham ya? Oke, kayak gini. Karena B-nya itu real, beneran ada, sedangkan DL-nya itu imajiner kita, maka B udah pasti tidak ada hubungan sama loop ampernya. Maka B-nya boleh keluar. Karena bentuknya lingkaran, DL-nya adalah 2VR. Nah, sekarang coba perhatikan. Ada berapa arus, total arus, yang ada di dalam lintasan ampere kita, yang warna orange. Ada berapa gak total arus di dalam lintasan ampere kita? Pokoknya nggak sih, Pak? Semuanya kan? Bukan banyak, Ya, semuanya dong. Ya nggak sih? ya. Semuanya kan? Oke. Semua arus total yang saya kasih gambar warna hijau ada di dalam lingkaran orange kita. Benar nggak? Betul? Ya, Betul. Oke, berarti kita karena udah tahu semua arus itu di dalamnya, ya udah I totalnya, I n cosnya ya I total. Nggak usah kita cari pakai integral. Kenapa? Karena tidak sebagian arus, tapi seluruh arus. Ngerti kan? Udah deh, berarti B-nya adalah mu 0 I dibagi 2 VR.
Paham kan ya? Jadi dia mirip kayak hukum Gauss. Oke. Sampai sini kan paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti? Pak, ada nggak kemungkinan Hmm. I include-nya 0? Kalau di Ya ada kasus dong. kayak Ya ada dong. Ada. Coba kita lihat ya contohnya. Apa sih itu IN close? Total arus yang ada di dalam lintasan ini, ampere kan? Ya kalau nggak ada arusnya berarti ya IN close-nya 0. Contoh yang ini deh. Nah, oke, ini soal UTS. UAS lah sekarang bilangnya. Oke, coba kan baca dulu. Di gambar ini tuh adalah gambar potongan melintang dari sebuah kabel, konduktor, kabel berongga. Jari-jari dalamnya A itu 2 meter, jari-jari luarnya 4 meter. Di dalam konduktor tuh yang warna hijau, ada arus yang arahnya itu ke dalam bidang, berarti arahnya cross. Jadi kalau kita gambar, arus itu cross. Cross, cross. Paham nggak kalian? Cross. Ngerti nggak? Ngerti nggak? ya Pak, Jadi arusnya itu cuman ada di yang warna hijau. Bayang? ya, Ngerti? Kayak artinya di yang warna putih itu nggak ada arus. Paham? ya, Oke. Nah, bedanya sama yang tadi apa? Dia ada fungsi J. Artinya apa? Kalau ada J-nya, ada fungsi J, artinya arusnya itu tidak tersebar merata. Kalau tadi di soal ini, saya tidak ngasih tahu J-nya. Artinya kita bisa bilang J-nya itu rate konstan, yaitu arus persatuan area. Tapi kalau dia udah ada fungsi J, J-nya itu bukan arus per area ya. Ya udah fungsinya fungsi J itu. Paham ya? Nah, oke, dengan R adalah jarak dari pusat ke titik yang diinginkan. Oke, dia minta arus total. Arus total di konduktor di yang berwarna hijau. Oke. Ya udah, ngitung I total sebenarnya sama aja kayak ngitung IN close. Apa rumusnya? Integral J D A. Paham? Bedanya karena dia total berarti batasnya pun batas total. Karena arusnya cuma mengalir di konduktor yang warna hijau, maka batasnya dari A sampai B. Paham kalian? Ngerti nggak? Paham? ya Pak. Oke, nah di sini nih bedanya nih. Kalau sekarang karena dia sudah memberitahu, jadi A-nya berapa ya? A-nya 2, B-nya 4. Karena dia udah ngasih tahu kalau J-nya itu fungsi, kan jangan sekali-kali nulis J-nya itu adalah I total per A total ya. Nggak boleh. Kalau dia udah ngasih tahu berarti J-nya ya sesuai dengan fungsinya. Yaitu berapa? 2R kuadrat plus 3. Nah, DA-nya sama. DA-nya lingkaran. Berarti berapa DA lingkaran? 2V R DR. Paham? Ngerti nggak? Paham kan? Paham Pak. Oke, keluarkan yang konstanta. 2V boleh keluar nih konstanta. Betul? Integral 2 sampai 4. Jadinya berapa ini? 2R pangkat 3 ditambah 3R. Bener nggak? Betul? Ya, Betul? Oke. Ya udah tinggal diintegralin. Integral 2R pangkat 3 apa? eh, R pangkat setengah R 2 pangkat per 4, 4. Oke, R pangkat 4. Ditambah 3 per 2 R kuadrat. 3 per 2 R kuadrat. Batasnya 2 sampai 4. Ya udah, 2V dikali setengah. Berarti ini 4 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 ditambah 3 per 2 dikali 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Coba dihitung, yang dalam kurung dapatnya berapa itu? Hitung tuh baga, pakai kalkulator ga? Hitung ga?
Udah 138, Pak. 138. Berarti kalau kita kalikan 2V jadi berapa? 276 ya? Benar nggak sih? Iya, iya. 276 V satuannya ampere. Udah. Ini jawabannya nih. Ngerti? Gampang kan? Oke. Tadi pertanyaan Arga kan? Bisa nggak IN close-nya 0? Betul nggak sih? Betul? Iya, iya. Oke, kita coba lihat lagi. Sekarang pertanyaan B, coba lihat. Dia minta apa? Berapa medan magnet ketika R sama dengan 1 dan ketika R sama dengan 3, betul? Betul? Iya. Betul. Oke. R sama dengan 1 meter. Itu berarti kalau di gambar ini letaknya di mana? Kan A itu 2 meter, B 4 meter. 4 meter di mana? Kurang dari A Di ya? dikurang dari A. Berarti itu sama aja dari 0 sampai A. Bener nggak? Betul? Betul? Iya. Oke. Bikin dulu hukum Gauss-nya. Integral ada bunderan B dot DL sama dengan mu 0 dikali I N close. Karena I-nya itu kan lurus ya, arahnya masuk ke bidang gambar kan. Kalau I-nya lurus berarti B-nya melingkar, ya nggak sih? Maka loop ampere kita bentuknya lingkaran. Lingkaran. Bener nggak? Oke. Arahnya sesuai dengan arah tangan kanan. Berarti kalau I-nya masuk, berarti arah lingkarannya itu ke sini. Betul? Tangan kanan. Jari-jarinya adalah R kecil. Ya udah deh. Berarti karena dia lingkaran, sama saja tidak usah menggunakan bundaran. Paham nggak? Ngerti? Ngerti nggak? Paham nggak? Sama, saya bingung deh kenapa nggak usah pakai lingkaran. Kalau beneran. Lah, lingkaran ada berapa segmen, Naira? Hmm, Kayak gini, aduh. persegi ada 4 segmen kan? 4 rusuk lah ibaratnya. Oh, Lingkaran ada berapa segmen? 1 segmen kan? ya. Sama aja waktu kita belajar Gauss. Kalau kita pakai bola, bola ada berapa sisi? 1 kan? Iya. Makanya nggak usah Oh, pakai sih, bundaran oke. juga nggak apa-apa kan? Paham? Iya. Oh, makanya tadi Oke. yang persegi panjang tuh satu-satu gitu ya, Pak? Iya, karena ada 4 segmen Oke. persegi panjang. Udah paham? Ya, makasih, Pak. Oke. Nah, sudah deh. Oke, karena 1 segmen berarti cuma satu doang, nggak usah pakai bundaran. Karena B itu real, B-nya keluar, DL-nya berarti kan lingkaran ya, 2VR. Sama dengan mu 0. Coba lihat, nggak? Ada berapa arus di dalam lingkaran lintasan ampere kita? Ada berapa gak? Nol nggak sih, Pak? Nggak ada kan? Ya udah, berarti IN cos-nya 0. Berarti B-nya 0. Oke, ini B dalam bentuk R ya. Artinya, untuk R dari 0 sampai A, B-nya itu 0. Artinya, ketika R-nya sama dengan 1 meter, B ketika 1 meter, hasilnya 0 Tesla. Tidak ada medan magnetnya. Ngerti? Paham? Hmm. Iya, Pak. Paham. Oke. Terus, dia minta lagi. Saat R-nya berapa? Saat R-nya 3. R-nya 3 itu ada di mana sih? Di antara A sampai B. Benar nggak sih? Betul kan B-nya 2. A-nya 2, B-nya 4. Betul nggak? Iya, Betul? Pak. Ya. Berarti kalau kita bikin ini adalah antara A sampai B. Berarti integral tertutup B dot DL sama dengan mu 0 dikali I enclose. Karena B-nya itu lurus masuk ke dalam bidang gambar, maka bentuk lintasan ampere kita adalah lingkaran karena B-nya melingkar, betul? Maka loop ampere-nya juga lingkaran. Jari-jarinya adalah R. Oke. Ya udah deh. Karena lingkaran berarti nggak usah pakai bundaran. B dot DL sama dengan
mu 0 dikali I enclose. Karena dia lingkaran, maka panjangnya adalah 2πr. Nah, kalian coba lihat deh. Ada berapa arus yang ada di dalam lingkaran merah yang R itu? Ada arusnya kan, tapi tidak semua arus di dalam situ. Benar nggak sih? Betul? Ya, Berarti kan sebagian ya. Betul? ya. Karena sebagian, maka I enclose-nya harus dicari. Simpen dulu. Jadi kita harus mencari dulu I enclose-nya. Paham? Mencari I enclose-nya. Sama. Mencari I enclose ya sama kayak mencari I total. Integral J dA. Bedanya, karena I enclose, kita cuma lihat dari sini sampai sini. Benar nggak sih? Berarti batasnya dari A sampai R kan? Betul? Bukan A sampai B. Di batasnya itu dari A sampai R. Jadi kita punya tadi A-nya 2 ya. R-nya nggak tahu kan? Oke, J-nya masukin. J-nya itu adalah 2R kuadrat plus 3. Oke. DA-nya DA lingkaran. 2VR DR. Oke, integralkan dulu. 2V-nya boleh keluar. Integral 2 sampai R. Jadinya ini 2R pangkat 3 plus 3R. Kayak tadi. Jadi kita punya 2V dalam kurung. 2/4 kan setengah ya. R pangkat 4 ditambah 3/2 R kuadrat. Batas 2 sampai R. Maka dapatlah 2V dikali setengah R pangkat 4 min 2 pangkat 4 ditambah 3/2 R kuadrat min 2 kuadrat. Udah deh. Berarti coret, coret, coret. Maka dapatlah V dalam kurung R pangkat 4 min 2 pangkat 4 ditambah 3 dalam kurung R kuadrat min 2 kuadrat. Ini adalah I enclose-nya. Oke, dapat I enclose-nya. Kita hitung lagi sekarang yang tadi belum selesai. Berarti B dikali 2VR sama dengan mu 0 dikali I enclose. Berarti mu 0 dikali I, oh ini 3-nya 3V ya. Gitu ya. V, nah dikali I enclose-nya masukin. Jadi I enclose-nya adalah V dalam kurung R pangkat 4 min 2 pangkat 4 ditambah 3 R kuadrat min 2 kuadrat. Paham? Dapat dong B-nya. Berarti B-nya itu adalah mu 0. P-nya coret ya. Dibagi 2R. Oke. R pangkat 4 min 2 pangkat 4 ditambah 3 R kuadrat min 2 kuadrat. Ini B masih dalam fungsi R. Karena R-nya belum tahu berapa. Nah, sekarang kita masukin. Kalau R-nya 3. Karena 3 itu kan ada di batas antara A sampai B. Maka kita bisa menggunakan rumus yang tadi. Tinggal kita ganti aja. B saat 3 berarti mu 0 dibagi 2 dikali 3. 3 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 ditambah 3 dikali 2, 3 pangkat 2 min 2 pangkat 2. Maka kita punya mu 0 dibagi 6. Coba dihitung nih, Ga. Berapa yang dalam kurung, Ga? 3 pangkat 4 min 2 pangkat 4 ditambah 3 dalam kurung 80, Pak. 80. Iya. 80 ya. Ya udah. Berarti kita dapat B saat 3 itu adalah 80/6 mu. Satuannya Tesla. Gitu. Jadi kalian jangan masukin langsung si R-nya berapa. Tapi kalian cari dulu fungsinya.
nanti baru masukin R-nya terakhir. Ngerti kalian? Kayak waktu kita belajar Gauss. Paham ya? Ngerti nggak? Ya, Pak. Oke, yang C. Jika di pusat silinder kita kasih kawat yang dialiri arus sebesar I kecil. Jadi di pusat tuh ada arus lagi. Oke, kebayang nggak ya? Jadi sekarang ada dua arus. Arus yang mengalir pada pusat silinder I kecil dan arus yang mengalir pada konduktor yang warna hijau. Dia mau tahu berapa sih medan magnetnya ketika R-nya 5. 5 itu berarti di mana ya? Lebih dari B kan? Betul nggak? Betul? Ya, ya. Oke, kita bikin dulu formulanya. Oke, yang C. R sama dengan 5 itu adalah dari B sampai tahingga, betul? Maka kita bikinnya integral, ada bunderan B dot DL sama dengan mu 0 dikali IN close. Berarti kita bikin bidang lintasan ampernya adalah yang ini. Ya, jari-jarinya adalah R. Oke. Ya udah, karena bentuknya lingkaran berarti tidak usah menggunakan bunderan. Mu 0 dikali IN close. Oke. Lanjut saja. Berarti B dikali 2VR. Sama dengan mu 0. Coba kalian perhatikan. Berarti kalau lintasan ampere kita itu di luar, berarti semua arus yang ada di konduktor di dalamnya kan? Benar nggak? Betul? Betul. Iya, Pak. Berarti I konduktor semuanya di dalamnya. I konduktor, I total di konduktor. Dan juga arus yang ada di tengah-tengah tadi, yang sebesar I kecil juga di dalamnya kan? Betul nggak? Betul? Ya, Berarti harus ditambah dengan I kecil, karena total arusnya jadi ada dua. I di konduktor dan di I kecil. Berarti B-nya itu adalah mu 0. Tadi berapa I total di konduktor? 276 pi, betul? 276 pi. I kecilnya kita nggak tahu. Nah, dibagi 2 VR. Nah, setelah dapat rumusnya, baru masukin B saat R kecilnya 5. Berarti dapatnya mu 0 dikali 276 V ditambah I dibagi 2 V dikali 5. Nah, dia bilang medan magnetnya harus 0. Kita mau tahu I-nya berapa. Berarti nilai B ini nilainya 0. Berarti kesimpulannya apa? 276 V ditambah I nilainya harus 0. Berarti I-nya itu adalah minus 276 V ampere. Oke, tanda minus di sini menandakan apa yo? Menandakan berlawanan arah. arah arusnya. Arah arusnya berlawanan dengan arah arus di konduktor. Karena konduktor tadi dia bilang arah arusnya itu mengalir ke dalam bidang, maka arus I itu harus keluar bidang. Ngerti kalian? Paham? Ngerti nggak? Bang. Berarti, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang kan? Nah, itu namanya hukum ampere. Satu lagi. Satu materi yang harus saya jelaskan di hukum ampere. Namanya adalah gaya antar kawat berarus.
Jadi kan kalian tahu ya, kawat berarus itu pasti akan memunculkan medan magnet. Nah, itu kalau cuma satu kawat. Kalau di dekatnya ada kawat lain, maka akan munculkan gaya magnet. Contoh, misalkan nih, saya punya kawat lurus. Oke, sangat panjang. Tahingga, min tahingga. Oke, dialiri arus. Anggaplah arusnya ke atas deh. I1 ke arah atas. Kemudian di dekatnya ada kawat lagi. Kawat lurus lagi. Oke, sama deh. Kawat lurusnya juga sangat panjang. Tahingga, min tahingga. Misalkan di sebelahnya itu kawat lurusnya itu arusnya ke sini. I2. Oke. Mereka dibatasi oleh jarak sebesar D. Oke, bayang ya. Tadi kan kita cuma satu buah kawat. Gimana kalau ada dua buah kawat? Nah, kan kita tahu ya, kalau ada arus pasti ada medan magnet. Coba kalian perhatikan. Perhatikan I1, anggap saja titik pengamat yang mau kita amati itu letaknya tepat di titik sini. Tepat di I2. Coba, medan magnet dari kawat 1 di titik P itu ke arah mana? Tangan kanan? Ke arah mana? Medan magnetnya kanan nggak sih, Pak? Medan magnet di akibat kawat 1 di titik P. Ke arah mana? Tangan kanan. Karena I-nya lurus, B-nya melingkar kan? Betul nggak? Iya. Berarti di titik P arahnya kemana? Masuk ginjal. Masuk. Masuk kan? Betul ya? X kan? Iya. Oke, betul? Ini sebutnya medan magnet di kawat 2 karena kawat 1. Berapa besarnya B21? Ayo. Menggunakan hukum ampere tadi. Mu 0 I-nya I1 per 2 VD. Benar kan yang tadi? Waktu kita pakai hukum ampere di kawat lurus panjang infinite. Mana rumusnya? Ya kan? Mu 0 I per 2 VA kan? A itu adalah jarak dari titik P ke kawat. Benar nggak? Betul? Betul? Betul nggak? Iya. Iya. Arahnya masuk. Berarti masuk tuh arahnya ke arah min K. Betul ya? Berarti arahnya min K. Nah, coba sekalian perhatikan. Di kawat 2, sekarang ada arus I2 ke arah bawah dan ada B21 arahnya cross. Betul? Betul nggak? Iya. Kalau ada kawat berarus dan di sekitarnya ada medan magnet, maka muncul apa yo? Ada kawat berarus, di sekitarnya ada B. Maka muncul magnet. Maka akan muncul namanya gaya. Gaya magnet di kawat 2 karena kawat 1. Rumusnya apa gaya magnet? IL cross B. I-nya adalah I2, L cross. B-nya itu adalah B21. Oke. I2L. Arah L itu sama dengan arah I-nya. Karena kita lagi lihat kawat 2, berarti arah I2. Ke arah mana I2? Ke arah bawah. Minus J. Cross B21 masukin. Mu 0 I1 dibagi 2 VD. Arahnya min K. Paham nggak kalian? Ngerti? Paham? Paham nggak? Oke, Pak. Ah, Paham, ini Oke. tadi ada gaya magnet karena ada si medan magnetnya. Gaya magnet, kan saya pernah bilang nggak waktu di awal? Apa saja yang memunculkan gaya magnet? Cuma ada dua. Yang pertama, adanya muatan yang bergerak di sekitar B. Yang kedua, adanya kawat berarus di sekitar B. Betul kan? Ada kan di catatan kita waktu belajar gaya magnet ya? Ada kan? Ada. Hmm. Nah, Ya. pada kasus ini, kasusnya adalah kawat berarus di sekitar B. Karena di I2 ada arusnya, betul? Ke arah bawah.
Dan di kawat I2 juga ada B21 ke arah masuk, betul? Ngerti? Oke. Oke. Udah paham? Ya Pak, makasih. Oke. Nah, ingat gak saya pernah bilang, kalau ada cross product, selesaikan dulu cross produknya. Min J cross min K. Berapa tuh min J cross min K? Apa min J cross min K? Ya I. I betul, I. Maka dapatlah ini mu 0 I1 I2L dibagi 2VD arahnya I. Betul? Berarti F21 itu arahnya ke kanan. F21. Nah, karena ini panjangnya infinite, berarti kan L-nya infinite ya. Nah, biasanya orang supaya jawabannya nggak infinite, yang diminta adalah F21 per satuan panjang. Jadi berapa? Mu 0, I1, I2 dibagi 2VD. Ngerti kalian? Paham? Paham? Paham. Ya. Oke. Nah, ini contoh dari apa ya? LTM kalian kalau nggak salah. Bentar. Saya kasih. Ada kan LTM berapa ya ini? LTM 3, LTM 2 apa 3? 3 kayaknya. Ada soal kayak gini? Coba dibaca dulu ya. Baca dulu deh. Gambar 3 menunjukkan ada suatu kawat 1 sama kawat 2. Kawatnya sangat panjang. Oke, ini tampak depan ya. Jadi sebenarnya tuh kawatnya tuh lurus banget. Paham? Kawat 1 itu arusnya 4 miliampere, arahnya keluar dari bidang gambar. Dot. 2 itu arusnya itu berapa? 6,8 miliampere dengan arahnya itu cross, masuk ke bidang gambar. Kebayang ya, jadi ini adalah kawatnya itu panjang banget, ini tampak depan. Kebayang? Ngerti gak? Kebayang? Bayang ke gambarnya? Ya, Pak. Bayang ya? Naik, Ya. bayang naik. Naila, kebayang? Naila, Mbak, ya Mbak. bayang? Bayang ya? Hmm. D1 2,4 cm dan D2 5 cm. Yang diminta apa? Tentukan komponen X dari gaya magnetik persatuan panjang. Berarti F per L dari siapa? Kawat 2 akibat kawat 1. F21. Tapi yang arah sumbu X-nya doang. Paham? Berarti kan kita harus mencari F21-nya dulu. Betul nggak? F21 rumusnya dia apa? I-nya itu I2 dikali L dikali cross B21. Betul ya? Betul? Betul nggak? Betul Iya, Pak. nggak? Oke, berarti kita cari dulu B21 kan? Cari dulu B21 menggunakan hukum ampere. Dia apa B21? Mu 0, I-nya I1 per 2VD. Betul? D-nya tuh yang mana? D-nya itu adalah jarak antara 2 dengan 1. Yang ini. Bayang? Ngerti nggak kalian? Ngerti nggak? Paham? Ya, Pak. Bayang. Ya. Arahnya kemana, hayo? Arahnya. Ini kan kita pakai hukum ampere kan pasti nggak ada arahnya kan? Ya nggak? Arahnya kita sendiri nentuin kan? Betul? Ya. Ke arah mana, ayo arahnya? Pakai tangan kanan. Boleh pakai tangan kanan yang diputar, tapi kalau kayak gini lebih mudah pakai tangan kanan yang dibentangkan seperti ini. Oke. Jempol itu karena IL cross B, jempol itu arahnya ke arah I. 4 jari itu ke arah IL cross B, berarti ke arah IL cross B. Oh, bukan. Ini pakai yang Biosafat berarti. Biosafat kan rumusnya apa? Biosafat itu kan mu 0 I DL cross R topi ya.
berarti ke arah R topi. Nah, ini adalah arah B-nya. Ini kita menggunakan hukum Biot-Savart. Ada kan waktu itu ya Biot-Savart ada kan? Ada ya? Ada? Ada ya? Betul? Ada? Halo, halo. Ada nggak? Gak? Iya ada Pak. Oke, coba arahin. Jempolnya arahkan ke I1. 4 jari arahkan ke pengamat. Pengamat kan di sini kan pengamatnya kan? Sini nih. B-nya ke arah mana? B-nya ke arah mana? Pas gak sih Pak? Ke arah mana? Hah? Ke Y. Jempolnya. Menoko aja ke Y. Kemana? Naira. Jempolnya itu kan keluar bidang. 4 jarinya itu arahkan ke titik P nih. Ke titik ke arah kawat 2. B-nya kemana ayo? Atas. Aduh ngaco juga. Katanya pernah ajarin nih. Karena dia cross product, pasti dia akan tegak lurus, betul? Maka B-nya itu akan tegak lurus sama R-nya. Yaitu ke arah sini. Ngerti gak kalian? Paham? Ngerti gak, Nay? Dia harus siku-siku. Coba aja pakai tangan kanan deh. Pasti akan dapetnya ke arah sini. Serong kan? Bener gak sih? Betul? Tuh nggak? Halo, halo, halo. Betul? Nay? Pak, boleh ulang lagi gak, Pak? Saya masih bingung. Ih, arahin sendiri pakai tangan kanan. Jempolnya arahkan keluar bidang, keluar kertas. 4 jarinya arahkan titik P nih. P tuh yang ini nih, yang saya kasih tanda panah tuh. Arahin. Mana Oh, arah iya, iya. telapak tangannya? Nyerong kan? Oke. Mm-mm, Berarti kan arahnya tuh ke kanan ke atas, ya nggak sih? Betul nggak? Betul? mm-mm. Kalau kita arahnya kanan atas, berarti harus diurai kan? Betul nggak? Betul nggak? Kalau Iya, diurai butuh apa? Yo, diurai butuh apa? Sudut. Bener nggak sih? Betul? Kalau ngurai vektor butuh sudut kan? Betul nggak? Iya. Oke, kalian mau tahu sudutnya di mana? Terserah kalian. Misalkan yang gampang aja deh. Sini boleh ya sudutnya ya. Saya kasih sudutnya di sini deh. Boleh kan? Boleh? Boleh. Boleh. Berarti tetanya sini kan? Ya nggak? Betul? Iya. Nah, berarti yang ke kanan itu sin atau cos? Kanan sin atau cos? Yang ke kanan, sin atau cos? Pos. Lah, ngaco. Bener nih, sin atau cos? Sin dong. Ya kan? Betul kan? Ih, kan nggak tahu ini nih. Ini kan B21 ini kan kita urai jadinya ke kanan sama ke atas kan? Iya nggak sih? Betul nggak? Betul nggak? Betul? Iya Iya, Pak. Pak. Berarti yang ke kanan sin atau cos? Sin kan? Oh, Bener iya, nggak? iya. Yang ke atas Iya, cos. Ngerti kan kalian? Paham? paham, paham. Nah, udah deh. Kita masukin ke sini. I2 dikali L. Arah L sama dengan arah I2. Tadi arah I2 kan cross product ya, betul? Arah I2 cross kan? Berarti ke arah minus K. Cross product dengan B21. Mu 0. I1 dibagi 2VD. Arahnya sin theta I ditambah cos theta J. Paham nggak kalian? Ngerti? Ngerti nggak? Nanti, Pak. Halo? Ngerti kan? Saya pernah bilang cross product atau dot product. Selesaikan dulu cross productnya. Min K. Cross I apa? Min K cross I. Loh. Min K cross I. Min J nggak sih Pak? Min J. Min K cross J.
Min K cross J. Apa gak? Min I. Naila. I. Min I, min I, I. I. I dong. Min I. Betul? Eh, Nggak pakai min. Kan min K itu. Ngerti? oh iya, ya. Ya. Berarti kan yang dia minta kan F21 per L kan. Maka jadinya apa? Mu 0 I1 I2 per 2VD, betul? Dikali sin theta arahnya min J ditambah mu 0 I1 I2 per 2VD cos theta arahnya I. Bener nggak? Ngerti kalian? Ya. Oke. Berarti yang ini nih, ini adalah komponen sumbu Y. Bener nggak? Yang ini nih, ini adalah komponen sumbu X. Betul? Betul. Tuh. Berarti kan tadi yang diminta apa sih? Yang diminta adalah F21 per L arah sumbu X-nya aja. Ya nggak sih? Betul nggak? Betul? Berarti yang diminta cuma yang mu 0 I1 I2 dibagi 2VD dikali cos theta I. Betul nggak? Betul? Iya, Pak. Tinggal masukin deh. Mu 0. I1 ntar ada angkanya. I2 ada angkanya. 2V. D itu apa sih, D? Pitagoras kan? Ya nggak sih? Akar dari D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat. Bener nggak gini? Betul nggak, D? Betul? Betul? Ya, Terus cos theta apa cos theta? Apa cos theta? Apa? Ayo. Apa gak? samping miring nggak sih, Pak? Ya sampingnya berapa itu sampingnya? Oh, sampingnya sumbu Theta ini kita yang mana sih? sama dengan di sini kan? Sama kan tetanya? Berapa cos theta? Berapa? Naik. Jasmita. Naila. Berapa? Cos theta, lihat gambar. Ya, berapa gak? D2 per D1 nggak sih? Lo, D2 per D. cos. D2 per D. Berarti cos theta itu adalah D2 per D. D-nya kan akar ya, betul? Ya. Udah deh. Nah, tinggal di D2 kuadrat I. Udah. Berarti yang diminta kan F21 per L arah sumbu X kan. Berarti mu 0 I1 I2 dikali D2 dibagi 2V dikali D1 kuadrat ditambah D2 kuadrat. Udah deh. Minolnya berapa? 4V kali 10 pangkat min 7. Tadi berapa I1? I1 itu, mana I1? 4 miliampere. Berarti 4 dikali 10 pangkat min 3. I2-nya, I2-nya 6,8 miliampere. 6,8, 10 pangkat min 3. D2, D2, D2 itu 5 cm. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dibagi 2V dalam kurung D1 2,4 cm. Berarti 2,4 ke 10 pangkat min 2 dikuadratin ditambah 5 cm. 5 10 pangkat min 2 kuadratin. Udah deh, nggak dihitung sendiri. Bla 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 bla. Gaya itu satuannya Newton, L itu meter. Paham kalian? Ngerti gak? Caranya buat nentuin sudutnya tuh gimana sih, Pak? Lah, sudutnya terserah kalian. Terserah aja. Kan waktu itu udah pernah saya ajarin.
Kalau kita tahu vektornya itu miring, berarti kan harus diurai. Diurai itu kan terserah kalian kan. Diurai itu butuh sudut kan? Sudutnya terserah kalian. Misalkan nih contoh, saya ambil di sini tetanya. Boleh nggak saya ambilnya di sini deh? Ah, saya mau di sini deh sudutnya, boleh nggak? Boleh saja. Berarti kalau sini alfa, alfa di sini, ya nggak sih? Benar nggak? Berarti sama aja di sini, ya kan? Betul? Ah, Ngerti? ya, ya. Ya, Jadi bebas. Jadi ingat, kalau vektornya miring berarti harus diurai. Kalau diurai berarti butuh sudut. Sudutnya yang mana? Terserah kalian. Mau yang mana aja. Oke? Karena ini tidak ada aturannya. Paham? Kecuali sudutnya itu sudah ditentukan. Kayak apa? Kayak di Biot Savart. Biot Savart tuh sudut tetanya udah ditentukan. Yaitu antara apa dengan apa. Gitu ya. Kalau itu nggak boleh milih. Tapi kalau ini kan sudutnya terserah. Kita cuma mau ngurai vektor. Mau ngurai vektor butuh sudut. Sudutnya bebas yang mana aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kalian? kayak sama ini Pak. Kenapa kok bisa Apa? tahu ini pakai biosafar? Udah kan Bisa tadi enggak. pakai Biot Savart? Ah, Ya bisa juga pakai ampere. Bisa. Cuman kan kalau ampere kan cuman taunya lurus sama muter kan? Ya nggak sih? Betul nggak? ya, Kalau I-nya lurus, B-nya muter. Kalau B-nya lurus, I-nya muter. Nah, kalau cuma tahu lurus sama muter itu nggak spesifik. Buat tentuin arah B-nya kemana di titik itu nggak spesifik. Maka untuk tahu spesifik, kita pakai hukum Biot-Savart. Karena Biot-Savart itu kan dia pakai tangan kanannya yang terbuka kan? Betul nggak? ya. Kalau pakai tangan kanan terbuka itu lebih spesifik, sudutnya bisa kelihatan. Tapi kalau kalian cuma pakai yang muter, itu nggak kelihatan. Coba aja lihat deh di sini ya. Kalau kita pakai yang muter nih, berarti kan si siapa namanya I-nya gini. Berarti kita bikin lingkarannya gini kan. Oke, bayang nggak? Bayang? Betul? Ya, Pak. Bayang. Berarti kan kalau kita bikin tangan kanan, berarti muternya gini kan? Betul nggak? Ini B-nya. Bener nggak? Betul? Ya. Berarti di titik ini, B-nya kan berarti muternya gini kan? Susah kan ngelihat sudutnya kan? Ya nggak? Iya, iya. Nah, jadi hukum Biot-Savart itu dia lebih detail dalam menentukan sudut. Karena dia menggunakan tangan kanan yang terbuka, yang dibentangkan. Sedangkan hukum Ampere itu dia emang mudah dalam menentukan menentukan bentuk B-nya. Tapi kalau kita mau lihat detail sudut-sudutnya susah. Biot-Savart tuh Ampere tuh dia cuman bisa melihat secara 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 simpelnya saja. Sedangkan kalau kita butuh yang detail, berapa derajat sudutnya, kita butuh pakai hukum Biot-Savart. Paham? Makanya Biot-Savart susah kan? Karena dia detail. Lihatnya dia detail. Kita bisa tahu berapa sudutnya. Kalau hukum Ampere, kita cuma tahu, oh B-nya melingkar, oh B-nya lurus. Itu doang. Lurusnya selurus apa? Nggak tahu detail sedetailnya. Ngerti nggak kalian? Paham? Paham, Pak. Jadi kalau saya tadi mau pakai hukum ampere bisa, cuman di sini kan kan akan melihat oh B-nya itu di sini dia mau akan melingkar nih. Kalau tepat di titik B gimana? Oh, susah ngelihatnya. Harus pakai hukum Biot-Savart buat ngelihat lebih detail. Ngerti? Ya, Pak. Paham? Ada Paham. pertanyaan nggak? Naila, Jasmita, Naira, ada nggak pertanyaan? Nggak? Ada nggak? Saya udah tadi sih, Pak. Udah. Yang lain? Naira, Jasmita, Naila, ada nggak pertanyaan? Jadi Pak kalau arah B-nya tuh kayak gini, kayak apa ya, kayak miring gini tuh lebih baik pakai build Hmm. support gitu ya. Betul, betul. Karena dia bisa detail sampai ngelihat sudutnya tuh seberapa derajat. Kalau pakai hukum ampere itu dia cuma melihat, oh secara keseluruhan B-nya melingkar. Ngerti? Tapi untuk di titik itu, berapa derajat, nggak bisa dilihat. Ngerti? Naila. Ngerti Pak. Oke, jadi kalau mau lihat detail, enakan pakai Biot-Savart. Tapi ngerjainnya pakai hukum ampere. Karena hukum ampere bisa. Kenapa ini saya nggak pakai Biot-Savart? Bisa aja sih saya pakai Biot-Savart. Cuman kan ujung-ujung bakal sama kan ya? Ini nggak sih? Bakal sama ujung-ujungnya. Cuman kan lebih cepat pakai hukum ampere kalau dalam pengerjaannya. Tapi kalau arah, kalau mau detail, pakai Biot-Savart. Itu lebih akurat.
Ada lagi pertanyaan? Jasmita, Naira, Naira, Belum, ada Pak. nggak? Masih nyerna. Belum. Jasmita, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke, berarti materi yang belum saya terangkan adalah materi terakhir kan, yaitu interferensi difraksi, betul ya? Yang lainnya udah kan? Kita materi UAS tuh apa aja, Pak? Ini. Dari mulai gaya magnet, Oke. diode safar, hukum ampere, induksi magnetik, RLC, gelombang EM, terus interferensi difraksi. Tinggal interferensi difraksi doang kan yang belum saya ajarin, ya nggak sih? Ya, Betul nggak? Oke. ya. Itu yang menurut saya paling ribet. Menurut saya interferensi difraksi itu paling ribet. Kenapa? Karena satu, kalian di SMA-nya nggak diajarkan. Jadi kita harus membuat konsep yang bikin kalian mudah dalam meneranginnya. Itu yang bikin susah, yang harus saya jelasin. Nah, setelah itu dia banyak langkahnya untuk bisa memahaminya tuh nggak bisa langsung cepet kayak kita memahami RLC atau kayak kita memahami gelombang EM kemarin tuh kan cepet ya, karena secara konsep itu sederhana dan di SMA pun sudah pernah dibahas, jadi kalian cuma memperdalam aja. Sedangkan interferensi difraksi itu di SMA itu mungkin dibahas tapi kecil banget, sisanya itu saya harus menerangkan konsep dasarnya dulu, baru saya bisa memasukkan ke persoalan fisikanya. Jadi lumayan susah karena saya harus menjelaskan konsep dasarnya dulu. Dan dia lumayan banyak stepnya, jadi makanya rada ribet kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada nggak? Naila? Nggak ada? Jasmita? Gak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita sudahi dulu sampai sini dulu. Berarti kita akan belajar sisanya di pertemuan selanjutnya untuk intervensi difraksi. Kalau bisa sih offline ya, karena jelasinnya susah jujur deh kalau lewat online. Kalau yang ini, karena kalau yang interdiv, karena ya udah materinya susah, saya harus membuat konsep yang mudah dipahami buat kalian dan lebih enak itu offline. Oke? Ntar kabari saja kalian bisanya kapan untuk intervensi difraksinya. Nanti saya kirim lewat WA, rekamannya juga saya upload di YouTube yang ntar saya kasih linknya ya. Oke, sekian ya. Oke, mari semuanya. Pasti, Pak. Yo. Makasih, Pak.